Langit masih gelap ketika Fadli bangun dari tidurnya. Embun pagi masih membasahi dedaunan di luar rumah panggung sederhananya. Dari dapur, terdengar suara ibunya menyalakan api untuk memasak nasi. Fadli menghela napas, kemudian beranjak menuju bilik kecil tempat adiknya, Amir, masih terlelap dengan selimut tipis yang bolong di beberapa tempat. Fadli adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Usianya baru 23 tahun, tapi garis-garis tipis di keningnya seolah berbicara lebih tua dari usianya. Ayahnya, yang dahulu juga seorang pembuat arang, kini sering terbaring karena sakit rematik yang tak kunjung sembuh. Adik bungsunya masih duduk di bangku sekolah dasar. Maka beban keluarga hampir sepenuhnya berada di pundak Fadli. Setiap hari, sebelum matahari meninggi, dia sudah masuk ke hutan jati di lereng bukit sebelah timur desa. Parang di tangan kanan, karung goni di punggung, dan bekal sekepal nasi dengan sambal teri di saku bajunya. Dia menebang ranting-ranting kering, mengumpulkannya, lalu menjadikannya arang dalam tungku tanah sederhana di belakang rumah. Arang itu lalu dijual ke kota dengan sepeda ontel yang rodanya sudah 2 kali tambal ban. Hutan jati itu sunyi, tapi tidak pernah sepi. Burung-burung berkicau, angin menyusup di sela-sela pepohonan, dan sesekali suara celurut menyelinap di semak belukar. Fadli terbiasa dengan kesendirian itu. Bahkan dia hampir hafal setiap pohon yang biasa dia datangi. Pohon jati ketiga dari batu besar itu selalu menghasilkan ranting paling kering, dan pohon mahoni di dekat sungai kecil sering menjatuhkan dahan-dahan yang mudah dipatahkan. Suatu sore, ketika awan mulai menggelantung rendah di langit barat, Fadli sedang mengikat kayu-kayu bakar menjadi 2 ikat besar. Peluhnya bercucuran, membasahi baju lusuhnya yang sudah kusam karena keringat dan debu. Dia hendak beranjak pulang ketika matanya menangkap sesosok bayangan di antara pepohonan jati. Seorang wanita berdiri di dekat aliran sungai kecil, membungkuk memunguti ranting-ranting kecil. Fadli mengerjapkan mata. Desa mana wanita ini? Seingatnya, tidak ada warga desanya yang masuk ke hutan sendirian seperti itu, apalagi wanita. Wanita di desanya biasanya hanya mencari kayu di kebun dekat rumah atau di pinggir hutan, tidak sampai ke dalam seperti ini. Wanita itu kemudian menegakkan tubuh. Dan ketika mata mereka bertemu, Fadli merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Bukan karena wajahnya yang cantik, memang cantik, dengan kulit sawo matang, mata berwarna coklat terang seperti madu hutan, dan rambut hitam yang diikat sederhana, tapi karena tatapannya. Ada sesuatu yang hangat tapi juga menusuk. Seperti sinar matahari yang menembus celah daun. Dia tersenyum. Fadli terpaku sejenak, lalu tersenyum balik gugup. Malam, Mas, sapa wanita itu dengan suara yang lembut, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu berat, seperti aliran sungai di musim kemarau. Malam, Mbak, jawab Fadli. Sendirian? Iya, cari kayu bakar. Buat masak di rumah. Fadli mengangguk. Dari desa mana, Mbak? Kok saya baru lihat? Dusun Kerajaan, sebelah sana. Wanita itu menunjuk ke arah barat, ke balik bukit yang jarang Fadli lewati. Saya pindah ke rumah nenek. Jadi baru beberapa minggu di sini. Fadli tidak bertanya lebih jauh. Bukan karena tidak ingin tahu, tapi karena dia tidak terbiasa berbasa-basi dengan wanita asing. Sejak kecil, hidupnya hanya berputar di sekitar kayu, arang, dan keluarganya. Tapi ada rasa penasaran yang mulai tumbuh di sudut hatinya, seperti tunas kecil di sela-sela batu. Hari-hari berikutnya, Fadli mulai menyadari bahwa pertemuannya dengan wanita itu bukan kebetulan sekali 2 kali. Setiap kali dia masuk ke hutan di sore hari, wanita itu hampir selalu ada di dekat aliran sungai, atau di bawah pohon beringin tua, atau di tepi tanah lapang yang ditumbuhi ilalang. Mereka mulai mengobrol. Obrolan ringan tentang cuaca, tentang kayu mana yang bagus untuk kayu bakar, tentang sungai yang airnya masih jernih. Lambat laun Fadli tahu namanya, Sekar. Dan Sekar tahu namanya, Fadli. Kok Mas Fadli tiap hari cari kayu? Apa nggak capek? Tanya Sekar suatu hari, ketika mereka duduk di bawah pohon asam yang rindang. Ya mau gimana lagi, Mbak? Kebutuhan sehari-hari. Bapak sakit, adik masih sekolah. Saya yang paling tua, ya harus kerja. Fadli memotong ujung tali plastik yang sudah usang dengan parangnya. Mbak Sekar sendiri? Katanya cari kayu buat masak di rumah, tapi kok tiap hari bisa ke hutan? Kayunya nggak numpuk di rumah? Sekar tertawa kecil. Saya suka di sini. Hutan ini sejuk. Jauh dari keramaian. Lagi pula,
Kayu bakar cepat habis. Rumah nenek besar, banyak tungku. Fadli tidak memikirkan lebih dalam. Baginya, Sekar hanyalah seorang gadis desa biasa yang sedikit aneh karena lebih suka menghabiskan waktu di hutan daripada di rumah. Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikirannya. Sekar tidak pernah membawa pulang kayu sebanyak yang seharusnya dia kumpulkan. Kadang hanya beberapa ranting, kadang hanya setangkai daun. Tapi Fadli menganggap itu bukan urusannya. Bulan berganti. Dari pertemuan yang awalnya canggung, kemudian menjadi kebiasaan, lalu berubah menjadi sesuatu yang dinanti-nanti. Fadli mulai merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ketika dia mengikat kayu di pagi hari, dia berpikir, nanti sore ketemu Sekar lagi, ya? Dan ketika dia berjalan pulang di senja hari, dia merasakan kehampaan kecil di dadanya jika hari itu dia tidak melihat wanita bermata coklat itu. Tapi Fadli tidak berani mengakui itu pada dirinya sendiri. Dia anak sulung, tulang punggung keluarga. Tidak ada tempat dalam hidupnya untuk perasaan-perasaan yang rumit seperti itu. Sekar sendiri mulai berubah. Dari yang awalnya hanya tersenyum, kini dia sering menyisipkan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Mas Fadli punya pacar? Mas Fadli kalau suka sama cewek gimana? Mas Fadli nggak kepikiran buat nikah? Fadli selalu menjawab dengan kikuk, kadang mengalihkan topik ke soal kayu bakar atau harga arang di kota. Tapi Sekar tidak pernah marah atau tersinggung. Dia hanya tersenyum, dan senyum itu membuat Fadli semakin merasa bersalah karena tidak bisa menjawab dengan jujur. Suatu malam, setelah seharian bekerja lebih keras dari biasanya, Fadli terbaring di tempat tidurnya yang hanya beralas anyaman bambu. Lampu minyak di sampingnya hampir padam. Dalam setengah sadar, dia membayangkan wajah Sekar. Mata coklatnya. Tawanya yang pelan. Cara dia menyandarkan dagu di atas lutut ketika mendengarkan Fadli bercerita tentang keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, Fadli mengakui pada dirinya sendiri, aku suka sama dia. Tapi paginya, ketika dia membangunkan Amir untuk sekolah dan membantu ibunya menyiapkan jualan gorengan kecil-kecilan di depan rumah, dia mengubur perasaan itu dalam-dalam. Katanya pada dirinya, kamu ini anak desa biasa. Kerja cuma cari kayu. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Hari ke-7 di bulan ke-5 sejak mereka pertama kali bertemu, hujan turun sejak subuh. Fadli hampir membatalkan niatnya ke hutan, tapi stok arang di rumah tinggal 2 karung. Sementara pembeli di kota sudah mulai memesan untuk lebaran yang tinggal beberapa minggu lagi. Dia memakai baju ganti, menutupi kepala dengan daun pisang kering yang dianyam, dan berangkat di tengah rintik hujan yang masih setia mengguyur. Hutan terasa berbeda dalam hujan. Daun-daun basah mengeluarkan aroma tanah dan getah yang khas. Sungai kecil yang biasa tenang kini mengalir lebih deras. Fadli berjalan melewati jalan setapak yang becek, menuju pohon beringin tua tempat dia biasa berteduh jika hujan tiba-tiba datang. Dan di sana, di bawah pohon beringin itu, Sekar sudah menunggu. Rambutnya basah, pakaiannya juga basah, tapi dia tersenyum seperti biasa. Di sampingnya tidak ada kayu bakar, tidak ada karung, tidak ada apapun. Bak Sekar? Kok basah kuyup gini? Dari tadi di sini? Fadli menghampiri, buru-buru membuka daun pisang di kepalanya untuk menaungi Sekar meskipun daun itu terlalu kecil untuk mereka berdua. Aku nunggu kamu, Mas Fadli, kata Sekar, dan untuk pertama kalinya dia menggunakan kata aku untuk dirinya sendiri, bukan saya. Matanya menatap lurus ke arah Fadli, dan di sana, di balik rintik hujan yang terus membasahi wajahnya, Fadli melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Keseriusan, tekad, dan juga ketakutan. Mau ngomong apa? Tanya Fadli, jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena dinginnya hujan. Sekar menarik napas panjang. Angin bertiup, menggoyang-goyangkan cabang pohon beringin di atas mereka, membuat air jatuh lebih deras. Sekar menggenggam ujung bajunya yang basah, memelintirnya, lalu melepaskannya lagi. Sebuah gerakan gugup yang tidak pernah Fadli lihat sebelumnya. Mas Fadli, aku sayang sama kamu. Fadli terdiam. Hujan terasa berhenti di telinganya. Yang dia dengar hanya detak jantungnya sendiri, berdegup kencang seperti palu memukul kayu. Sejak pertama kali kita ketemu, lanjut Sekar, suaranya bergetar tapi berusaha tetap tegas. Aku tahu ini gila. Aku tahu aku bahkan bukan dari desa ini. Tapi aku nggak bisa bohong lagi. Setiap hari aku ke hutan bukan buat cari kayu. Aku kesini buat ketemu kamu. Hanya itu. Fadli membuka mulut,
tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Perasaan yang selama 5 bulan dia kubur, yang dia coba lupakan setiap pagi saat bangun tidur, yang dia sembunyikan di balik ikatan kayu bakar dan karung arang, semuanya meledak sekarang. Dan dia tahu, di detik itu juga, bahwa dia tidak bisa lagi berpura-pura. Aku juga, bisiknya akhirnya, dengan suara yang hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku juga sayang kamu, Mbak. Sekar tersenyum, tapi tidak seperti senyum biasanya. Senyum ini berbeda. Ada kelegaan, ada kebahagiaan, tapi juga ada sesuatu yang gelisah. Seperti orang yang baru saja memenangkan sesuatu tapi tahu bahwa pertempuran sebenarnya belum dimulai. Tapi ada yang harus aku jujur ke kamu. Mas, kata Sekar, tiba-tiba meraih tangan Fadli. Tangannya dingin. Terlalu dingin untuk seseorang yang masih hidup. Fadli menatap wajah Sekar. Hujan terus membasahi mereka berdua. Daun pisang di kepalanya sudah lama jatuh ke tanah. Dan di tengah hujan yang mengguyur hutan jati itu, Sekar mengucapkan kata-kata yang akan mengubah segalanya. Mas Fadli, aku bukan manusia. Fadli tidak mengerti pada awalnya. Matanya mengerjap. Maksudnya? Aku jin, kata Sekar. Bukan jin yang jahat atau setan. Tapi aku memang bukan dari alam manusia. Aku dari alam lain. Tapi aku suka sama kamu, Mas. Sungguhan. Dan aku mau menikah dengan kamu. Dunia Fadli berhenti berputar. Pohon-pohon di sekelilingnya yang tadi jelas-jelas ada, tiba-tiba terasa seperti lukisan. Hujan yang mengguyur tubuhnya terasa tidak nyata. Tangan Sekar yang dingin itu, ya Tuhan, memang terlalu dingin untuk seorang manusia. Dan selama ini, kenapa dia tidak pernah sadar? Jin, ulang Fadli, suaranya parau. Bak kamu Jin? Maaf, Mas. Maaf aku baru jujur sekarang. Tapi aku takut. Aku takut kalau aku bilang dari awal, kamu akan lari. Aku takut kehilangan kamu sebelum sempat memilikimu. Fadli melepaskan tangannya. Dia mundur selangkah, lalu selangkah lagi, sampai punggungnya membentur batang pohon beringin. Kayu-kayu bakar yang dia bawa jatuh ke tanah becek. Hatinya berdesir. Bukan karena takut, anehnya dia tidak merasa takut pada Sekar, tapi karena kebingungan yang luar biasa. Perasaannya berkecamuk. Jadi semua ini, pertemuan kita, obrolan kita, semua itu cuma akal-akalan? Tanyanya, matanya mulai berkaca-kaca. Dia marah? Sedih? Kecewa? Atau ketiganya sekaligus? Bukan akal-akalan. Sekar melangkah maju, tapi Fadli mundur lagi. Aku memang sengaja mencarimu, tapi bukan untuk menipumu. Aku benar-benar suka sama kamu. Aku benar-benar ingin bersama kamu. Hanya saja, alam kita berbeda. Dan aku tidak tahu harus bilang bagaimana. Fadli menunduk. Air matanya bercampur dengan air hujan yang terus membasahi wajahnya. Pikirannya kalut. Dari semua hal yang mungkin dia hadapi dalam hidupnya, kemiskinan, sakitnya ayah, biaya sekolah adiknya, dia tidak pernah membayangkan harus menghadapi ini. Bak Sekar. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku ini cuma pencari kayu. Aku nggak punya apa-apa. Keluargaku juga nggak punya apa-apa. Kenapa milih aku? Karena hatimu, Mas, jawab Sekar. Karena kamu baik. Karena kamu bekerja keras untuk keluargamu tanpa mengeluh. Karena setiap kali kamu bercerita tentang adikmu, matamu berbinar. Karena saat hujan seperti ini, kamu masih tetap masuk hutan demi memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu cintai. Aku tidak butuh harta. Aku hanya butuh kamu. Diam panjang menyelimuti mereka berdua. Hujan mulai reda, berubah menjadi gerimis tipis. Kabut tipis naik dari tanah basah. Di kejauhan, suara burung hantu mulai terdengar, menandakan senja segera tiba. Aku juga sayang kamu, Mbak, kata Fadli akhirnya, air matanya tak bisa lagi ditahan. Tapi kita berbeda alam. Aku manusia, kamu jin. Bagaimana bisa? Kita bisa menikah, kata Sekar dengan penuh harap. Ada caranya. Aku sudah belajar. Ada doa-doa khusus, ada cara-cara yang bisa menyatukan alam kita. Kita bisa hidup bersama, Mas. Aku janji. Fadli menggeleng perlahan.
Orang tuaku, Mbak, adikku. Mereka butuh aku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Aku anak sulung. Aku harus menjaga mereka. Kita tidak perlu meninggalkan mereka. Aku bisa pindah ke rumahmu. Aku bisa membantu. Aku bahkan bisa membantu menyembuhkan ayahmu. Fadli menatap Sekar lama. Di wajah wanita, atau jin, itu, dia melihat ketulusan. Juga keputusasaan. Juga cinta. Tapi dia juga melihat bayangan keluarganya. Ibunya yang memasak gorengan di dapur kecil. Ayahnya yang terbaring sakit. Amir yang masih polos dan butuh biaya sekolah. Mbak Sekar, maafkan aku, bisik Fadli, memejamkan mata. Aku tidak bisa. Kata-kata itu jatuh di antara mereka berdua seperti batu besar yang menghancurkan sesuatu yang rapuh. Sekar terdiam. Wajahnya yang tadinya penuh harapan perlahan berubah. Bukan marah, tapi luka. Luka yang begitu dalam hingga Fadli bisa merasakannya meski tanpa menyentuh. Kamu tidak bisa? Ulang Sekar, suaranya pecah. Atau kamu tidak mau? Bukan begitu, Mbak. Aku sayang kamu, sungguh. Tapi apa? Tapi aku jin? Tapi keluargamu? Tapi statusmu sebagai anak sulung? Sekar tertawa kecil, pahit. Mas Fadli, aku tidak pernah memintamu memilih antara aku dan keluargamu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu. Bersamamu. Kenapa itu terlalu berat? Fadli tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menunduk, membiarkan sisa-sisa air hujan menetes dari ujung rambutnya ke tanah yang basah. Sekar mundur selangkah. Lalu selangkah lagi. Matanya masih menatap Fadli, tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Seperti api kecil yang mulai menyala di balik kacamata bening. Bukan api kemarahan, tapi api tekad. Api yang lahir dari kekecewaan yang terlalu dalam hingga berubah menjadi sesuatu yang lain. Baiklah, Mas, kata Sekar, suaranya kembali tenang, tapi tenang yang aneh, seperti sungai yang dalam sebelum banjir bandang. Kalau itu keputusanmu, aku tidak bisa memaksamu. Dia berbalik. Dan sebelum melangkah pergi, dia berkata tanpa menoleh, tapi aku tidak akan menyerah, Mas Fadli. Aku akan menunggumu. Dan aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu. Sekar melangkah ke arah pepohonan. Dan di depan mata Fadli yang masih terpaku, tubuh Sekar perlahan-lahan mulai kabur, seperti gambar yang dihapus perlahan dari kanvas. Tidak ada suara, tidak ada ledakan cahaya. Hanya sekelibat, lalu hilang. Seperti kabut yang dihembus angin pagi. Fadli berlutut di tanah yang becek. Hatinya terasa seperti diremas-remas oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Dia menangis. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, dia menangis bukan karena lelah bekerja atau karena khawatir dengan keluarganya, tapi karena kehilangan seseorang yang belum benar-benar dia miliki. Sore itu, Fadli pulang dengan tangan kosong. Kayu-kayu bakarnya tertinggal di bawah pohon beringin. Ibunya memandang heran melihat anak sulungnya yang basah kuyup dengan mata sembab, tapi tidak bertanya apa-apa. Hanya menyuruhnya mandi dan mengganti baju. Malam harinya, Fadli terbaring di tempat tidurnya, memandang langit-langit rumah yang gelap. Dia mendengar suara ayahnya batuk-batuk di kamar sebelah. Suara ibunya berbisik, "Sabar, Pak, sebentar lagi Fadli beli obat." Dan di telinganya, kata-kata Sekar terngiang-ngiang, "Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu." Fadli memejamkan mata. Sebuah pertanyaan mengganggunya. Apakah dia telah membuat keputusan yang benar? Ataukah dia telah menolak satu-satunya kesempatan untuk bahagia karena terlalu terikat pada kewajiban yang mungkin masih bisa dijalani bersama? Hutan jati di lereng bukit itu akan tetap sunyi di hari-hari berikutnya. Tapi Fadli tahu, kesunyian itu tidak akan lagi sama. Karena di antara pepohonan, di antara kabut dan embun, di antara desiran angin yang menyusup di sela-sela daun, ada sepasang mata coklat yang terus mengawasinya. Menunggu. Berharap. Dan suatu hari nanti, mungkin akan menjemputnya dengan cara yang tidak pernah dia duga. Dan Fadli, di tengah hidupnya yang sederhana antara kayu bakar dan arang, antara kewajiban sebagai anak sulung dan kerinduan yang tak terucap, harus mempersiapkan diri untuk badai yang akan datang. Karena cinta, ketika tidak bisa bersatu, kadang berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih menakutkan daripada cinta itu sendiri.
Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir mereka di bawah pohon beringin, Fadli mulai merasakan keanehan. Setiap malam, dalam tidurnya, dia bermimpi tentang Sekar. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang terasa begitu nyata hingga ketika dia bangun, dia bisa merasakan sisa kehangatan di pipinya, seolah ada tangan yang baru saja membelainya. Kadang dia bermimpi sedang duduk di tepi sungai bersama Sekar, kadang bermimpi sedang menikah dengan pakaian adat desa, kadang bermimpi melihat Sekar menangis di sudut hutan sambil memeluk lututnya. Di dunia nyata, pekerjaannya mulai terganggu. Kayu-kayu bakar yang dia kumpulkan seringkali lebih sedikit dari biasanya. Pikirannya melayang. Ibunya mulai khawatir. "Le, kamu sakit?" tanya ibunya suatu pagi ketika Fadli hampir menjatuhkan parang ke kakinya sendiri karena tidak fokus. "Enggak, Bu. Cuma agak pusing." Tapi Fadli tahu itu bukan pusing biasa. Ada yang salah dengan dirinya. Dan dia curiga, Sekar ada di balik semua ini. Bukan untuk mencelakakannya, tapi untuk terus mengingatkannya. Bahwa dia ada. Bahwa dia menunggu. Bahwa dia tidak akan pergi. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari desa dengan cahaya peraknya yang pucat, Fadli duduk di beranda rumah seorang diri. Semua orang sudah tidur. Angin malam bertiup sepai-sepai, membawa aroma tanah kering dan bunga melati dari kebun tetangga. "Mas Fadli." Fadli menegang. Suara itu datang dari belakangnya. Dari dalam rumah. Tapi tidak mungkin, karena pintu rumah sudah dia kunci dan semua keluarganya sudah terlelap. Dia menoleh perlahan. Sekar berdiri di ambang pintu. Tapi berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekar yang ini tidak terlihat seperti manusia biasa. Tubuhnya tampak tembus pandang di bagian tepi, seperti bayangan yang terkena sinar matahari terlalu terang. Matanya masih coklat, tapi sekarang bercahaya samar-samar, seperti kunang-kunang di malam hari. "Jangan takut," kata Sekar cepat, melihat ekspresi Fadli yang setengah hendak berteriak. "Aku tidak akan menyakitimu. Atau keluargamu. Aku hanya ingin melihatmu." "Mbak Sekar, aku sudah bilang." Fadli berusaha tegas, tapi suaranya gemetar. "Aku tahu," potong Sekar. "Kamu bilang kamu tidak bisa. Tapi aku tidak bilang aku akan berhenti mencintaimu. Itu beda. Tapi ini, kamu masuk rumahku, Mbak. Keluargaku ada di dalam. Aku tidak akan mengganggu mereka. Aku hanya ingin bicara sebentar. Lalu aku pergi." Fadli menelan ludah. Dia memandang ke arah kamar orang tuanya. Semuanya sunyi. "Kalau itu keputusanmu, aku tidak bisa memaksamu." Dia berbalik. Dan sebelum melangkah pergi, dia berkata tanpa menoleh, "Tapi aku tidak akan menyerah, Mas Fadli. Aku akan menunggumu. Dan aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu." Sekar melangkah ke arah pepohonan. Dan di depan mata Fadli yang masih terpaku, tubuh Sekar perlahan-lahan mulai kabur, seperti gambar yang dihapus perlahan dari kanvas. Tidak ada suara, tidak ada ledakan cahaya. Hanya sekelibat, lalu hilang. Seperti kabut yang dihembus angin pagi. Fadli berlutut di tanah yang becek.
Hatinya terasa seperti diremas-remas oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Dia menangis. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, dia menangis bukan karena lelah bekerja atau karena khawatir dengan keluarganya, tapi karena kehilangan seseorang yang belum benar-benar dia miliki. Sore itu, Fadli pulang dengan tangan kosong. Kayu-kayu bakarnya tertinggal di bawah pohon beringin. Ibunya memandang heran melihat anak sulungnya yang basah kuyup dengan mata sembab, tapi tidak bertanya apa-apa. Hanya menyuruhnya mandi dan mengganti baju. Malam harinya, Fadli terbaring di tempat tidurnya, memandang langit-langit rumah yang gelap. Dia mendengar suara ayahnya batuk-batuk di kamar sebelah. Suara ibunya berbisik, "Sabar, Pak, sebentar lagi Fadli beli obat." Dan di telinganya, kata-kata Sekar terngiang-ngiang, "Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu." Fadli memejamkan mata. Sebuah pertanyaan mengganggunya. Apakah dia telah membuat keputusan yang benar? Ataukah dia telah menolak satu-satunya kesempatan untuk bahagia karena terlalu terikat pada kewajiban yang mungkin masih bisa dijalani bersama? Hutan jati di lereng bukit itu akan tetap sunyi di hari-hari berikutnya. Tapi Fadli tahu, kesunyian itu tidak akan lagi sama. Karena di antara pepohonan, di antara kabut dan embun, di antara desiran angin yang menyusup di sela-sela daun, ada sepasang mata coklat yang terus mengawasinya. Menunggu. Berharap. Dan suatu hari nanti, mungkin akan menjemputnya dengan cara yang tidak pernah dia duga. Dan Fadli, di tengah hidupnya yang sederhana antara kayu bakar dan arang, antara kewajiban sebagai anak sulung dan kerinduan yang tak terucap, harus mempersiapkan diri untuk badai yang akan datang. Karena cinta, ketika tidak bisa bersatu, kadang berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih menakutkan daripada cinta itu sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir mereka di bawah pohon beringin, Fadli mulai merasakan keanehan. Setiap malam, dalam tidurnya, dia bermimpi tentang Sekar. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang terasa begitu nyata hingga ketika dia bangun, dia bisa merasakan sisa kehangatan di pipinya, seolah ada tangan yang baru saja membelainya. Kadang dia bermimpi sedang duduk di tepi sungai bersama Sekar, kadang bermimpi sedang menikah dengan pakaian adat desa, kadang bermimpi melihat Sekar menangis di sudut hutan sambil memeluk lututnya. Di dunia nyata, pekerjaannya mulai terganggu. Kayu-kayu bakar yang dia kumpulkan seringkali lebih sedikit dari biasanya. Pikirannya melayang. Ibunya mulai khawatir. "Le, kamu sakit?" tanya ibunya suatu pagi ketika Fadli hampir menjatuhkan parang ke kakinya sendiri karena tidak fokus. "Enggak, Bu. Cuma agak pusing." Tapi Fadli tahu itu bukan pusing biasa. Ada yang salah dengan dirinya. Dan dia curiga, Sekar ada di balik semua ini. Bukan untuk mencelakakannya, tapi untuk terus mengingatkannya. Bahwa dia ada. Bahwa dia menunggu. Bahwa dia tidak akan pergi. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari desa dengan cahaya peraknya yang pucat, Fadli duduk di beranda rumah seorang diri. Semua orang sudah tidur. Angin malam bertiup sepai-sepai, membawa aroma tanah kering dan bunga melati dari kebun tetangga. "Mas Fadli." Fadli menegang. Suara itu datang dari belakangnya. Dari dalam rumah. Tapi tidak mungkin, karena pintu rumah sudah dia kunci dan semua keluarganya sudah terlelap. Dia menoleh perlahan. Sekar berdiri di ambang pintu. Tapi berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekar yang ini tidak terlihat seperti manusia biasa. Tubuhnya tampak tembus pandang di bagian tepi, seperti bayangan yang terkena sinar matahari terlalu terang. Matanya masih coklat, tapi sekarang bercahaya samar-samar, seperti kunang-kunang di malam hari. "Jangan takut," kata Sekar cepat, melihat ekspresi Fadli yang setengah hendak berteriak. "Aku tidak akan menyakitimu. Atau keluargamu. Aku hanya ingin melihatmu." "Mbak Sekar, aku sudah bilang." Fadli berusaha tegas, tapi suaranya gemetar. "Aku tahu," potong Sekar. "Kamu bilang kamu tidak bisa. Tapi aku tidak bilang aku akan berhenti mencintaimu. Itu beda. Tapi ini, kamu masuk rumahku, Mbak. Keluargaku ada di dalam. Aku tidak akan mengganggu mereka. Aku hanya ingin bicara sebentar. Lalu aku pergi." Fadli menelan ludah. Dia memandang ke arah kamar orang tuanya. Semuanya sunyi. Tidak ada yang terbangun. Apakah mungkin mereka tidak bisa melihat atau mendengar Sekar? "Mereka tidak bisa melihatku," kata Sekar, seolah membaca pikirannya.
kecuali aku mengizinkan. Dan aku tidak akan mengizinkan, karena aku tahu itu akan membuatmu susah. Bak Sekar tolong. Fadli hampir meratap. Jangan buat hidupku semakin rumit. Aku sudah punya cukup banyak masalah. Sekar mendekat. Kini dia hanya berjarak 1 lengan dari Fadli. Fadli bisa mencium aroma aneh dari tubuh Sekar. Bukan wewangian, tapi bau seperti tanah setelah hujan. Seperti dedaunan kering yang terbakar, seperti sesuatu yang purba dan asing. Aku tidak ingin membuat masalah, Mas. Aku hanya ingin satu kesempatan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu bahwa kita bisa bersama. Bahwa aku bisa hidup di alam manusia. Bahwa aku bisa membantu keluargamu. Beri aku waktu 1 bulan. Jika setelah 1 bulan kamu masih berkata tidak bisa, maka aku akan pergi. Sungguh. Aku janji. Fadli memejamkan mata. Kepalanya pusing. Jantungnya berdebar tidak karuan. Di satu sisi, ada bagian dari dirinya yang sangat ingin menerima. Bagian yang setiap malam memikirkan Sekar, yang menangis dalam tidurnya karena mimpi-mimpi indah yang terus terusik oleh kenyataan. Tapi di sisi lain, ada suara orang tuanya, ada tanggung jawabnya sebagai anak sulung, ada ketakutannya pada hal-hal yang tidak dia mengerti. Kenapa kamu tidak mencari laki-laki dari alammu saja, Mbak? Tanyanya lirih. Sekar tersenyum. Senyum yang sedih, senyum yang membuat hati Fadli hancur berkeping-keping. Karena di alamku tidak ada laki-laki sepertimu, Mas Fadli. Di alamku, semuanya tentang kekuasaan, tentang gengsi, tentang siapa yang paling kuat. Aku bosan. Aku ingin yang sederhana. Aku ingin yang tulus. Dan aku menemukannya pada diri kamu. Mereka berdua terdiam. Bulan bergerak perlahan di langit, menyinari wajah mereka berdua dengan cahaya yang dingin. Di kejauhan, anjing kampung menggonggong sebentar, lalu diam lagi. Besok sore, kata Fadli akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Di pohon beringin. Kita bicara lagi. Mata Sekar berbinar. Untuk pertama kalinya malam itu, senyumnya terlihat seperti senyum dulu, sebelum semuanya rumit. Baik, Mas. Besok sore. Dan sebelum Fadli sempat berkata apa-apa lagi, Sekar menghilang. Tidak perlahan seperti kabut kali ini, tapi sekonyong-konyong, seperti lilin yang ditiup angin. Fadli hanya bisa terduduk di beranda, merasakan dinginnya malam merayap ke tulang-tulangnya, sambil bertanya-tanya, apa yang baru saja dia lakukan? Apakah dia baru saja membuka pintu untuk sesuatu yang tidak bisa dia tutup kembali? Di kamarnya, Amir berguling dalam tidurnya. Di kamar sebelah, ayahnya batuk lagi. Dan Fadli, pencari kayu bakar dari desa kecil di lereng bukit, tahu bahwa mulai besok, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Entah dia akan bahagia bersama Sekar, atau hancur karena mencoba menyatukan 2 alam yang seharusnya terpisah. Tapi satu hal yang dia tahu, cinta itu seperti api. Bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Dan dia sudah berdiri terlalu dekat dengan apinya untuk bisa selamat tanpa luka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fadli tidak bisa tidur sama sekali. Dia hanya berbaring, memandang gelap, dan berdoa kepada Tuhan yang dia yakini. Jika ini jalan MU, tunjukkan aku. Jika bukan, selamatkan aku dan keluargaku. Tapi langit malam itu sunyi. Bintang-bintang berkedip tanpa suara. Dan di balik sunyi itu, di balik kabut dan pepohonan, di balik tirai alam yang tak terlihat, Sekar juga terjaga. Menatap bulan yang sama. Dengan hati yang sama-sama terluka. Tapi dengan tekad yang tidak pernah padam. Kisah mereka baru saja dimulai. Dan seperti semua kisah cinta yang melawan batas-batas alam, jalan di depan mereka tidak akan pernah mulus. Tapi mungkin, disitulah letak keindahannya. Pada perjuangan. Pada tekad. Pada keberanian untuk tetap mencintai meskipun dunia berkata tidak mungkin. Fadli tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Tapi satu hal yang dia tahu, dia tidak akan lari. Bukan lagi. Karena bagaimanapun juga, dia mencintai Sekar. Dan untuk cinta, kadang seseorang harus berani mengambil risiko, meskipun risiko itu bisa menghancurkan hidupnya. Besok sore, di bawah pohon beringin, babak baru akan dimulai. Dan apapun yang terjadi, Fadli sudah siap. Atau setidaknya, dia berusaha untuk siap. Karena cinta, seperti kayu bakar yang dia cari setiap hari, tidak datang dengan mudah.
Kadang harus masuk ke hutan paling dalam, kadang harus basah kuyup kehujanan, kadang harus pulang dengan tangan kosong. Tapi ketika api cinta itu menyala, kehangatannya bisa bertahan sepanjang malam. Dan mungkin, sepanjang hidup.